Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Indonesia. Pagi hari ini saya sedang berada di Pandeglang, di kampung sendiri, Pandeglang, Banten. Nah, bersama saya sedang ada Ustadz Ibad. Kumaha Bang Ustadz? Alhamdulillah sehat, sehat. Ini mau ngobrol pakai bahasa Sunda, cuman mau ngartos sih yang Mau nonton ngartos, tentu. maka dipakai bahasa Indonesia. Indonesia. Alhamdulillah ini di pondok beliau di daerah Pandeglang. Ustadz Ibad akan perkenalan, kemudian cerita nih bagaimana asal muasalnya dapat lahan, kemudian membangun pondok. Istilah di sini kobong ya. Iya, kobong. Ada beberapa kobong yang ditinggali oleh para santri-santri di sini. Boleh Ustaz perkenalan, kemudian gimana Ustaz nih bisa jadi pondok di sini nih, dapat ilham dari mana, atau dapat warisan, atau dapat mungkin hadiah dari siapa? Silakan cerita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pertama, bersyukur pada Allah, salawat serta salam pada Rasulullah. Syukron kasiron atas kehadirannya Al-Karam Al-Ustaz Abdul Hakim Al-Badani. Atau non kopi na Ustaz. Saya lebih kenal atau saya sapa lebih akrabnya beliau Ustaz Doni ya. Jadi beliau alhamdulillah semalam azam ingin datang ke saya silaturahmi, maka suatu kebanggaan bagi saya beliau bisa hadir di sini. Nah, alhamdulillah di tempat yang sedang dihidupi ini ada berdiri pondok pesantren yang insya Allah diberi nama Ponpes Miftahus Salam. Miftahus Salam. Miftahus Salam. Masya Allah. Kuncinya keselamatan. Amin. Allah. Dan menjadi asbab bagi keselamatan. Di antara salah satu tujuan saya ini ingin menjalankan salah satu syiar Islam, ada manfaatnya untuk agama. Nah, ini asal muasal pondok ini. Jadi saya ketika tinggal di Pamekarsari, saya orang bilang saya ini adalah kontraktor. Kontraktor itu kan. Kenapa dibilang kontraktor? Karena saya ini pindah dari satu pintu ke pintu yang lain dan saya bayar tiap bulan. Yang disebut dengan kontrak. Jadi saya kontrak dan alhamdulillah 2020 saya sudah bisa memulai tinggal di sini. Ada asbab salah seorang munfik yang beliau rela atau ikhlas memberikan tempatnya untuk dibangun sarana pendidikan Islam atau pengajian. Punten berapa lama tuh kontrak-kontrak itu kan? Saya ngontrak itu dari sejak nikah. Jadi saya nikah seminggu di rumah istri saya, seminggu di rumah saya dan keluarga. Kemudian setelah itu saya ngontrak 2012 sampai 2020. Ada 8 tahun ya? 8 tahun saya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mulai keluar dari pondok pesantren, pemuda-pemuda yang baru menikah, jangan ragu, jangan khawatir. Kontraktor adalah profesi pertama. Ya. Dan boleh jadi mungkin beberapa tahun kan. Nah, Ustaz kita ini 8 tahun. Saya pun sama, kontrak kos. Jadi itu awal perjuangan. Tetap dinikmati, insya Allah bisa dapat tempat sendiri. Lanjut Kang. Ya, lanjut. Nah, ketika itu ada seorang munfik yang bernama Bapak Haji Saiful Rahman. Beliau pensiunan dari pengacara sekelas Pak Buyung Nasution. Dan beliau juga setelah itu aktif juga di provinsi di pusat DPR RI dari partai ketiga. Jadi beliau sudah kembali ke masjid. Artinya itu sudah kembali gitu loh. Artinya Sudah hijrah ya. sudah hijrah kembali ke masjid. Kemudian beliau punya tanah dan beliau ingin tanah tersebut dimanfaatkan untuk jalan agama. Nah, datanglah ke saya ke sini, kemudian diberikanlah tanahnya sehingga jadilah pondok pesantren ini dari beliau dan ada sebagian lagi dari Pak Haji Wawan. Dan alhamdulillah sekarang insya Allah nanti kita lihat sedang dibangun fondasi untuk sarana majelis taklim. Sekarang yang kita duduki ini adalah
baru kobong kalau istilah Kobong, ya, kobong. di Pandeglang kobong ini gitu. Hampir semua amal kobong ini mengalir ke orang yang memberikan lahan. Yang memberikan lahannya, insya Allah. Nanti akan jumpa dengan saya. insya Allah. Amin. Terus santri udah mulai atau ada berapa orang Kang? Ya alhamdulillah kalau santri yang mukim ada 6 orang. Ada 6 orang santri. Dan di antara yang mukim ada juga karena sekarang belajar ini kan lagi di masa pandemi ini ada yang di BDR kan belajar di rumah. Nah mereka ini orang tuanya nggak mau anak-anaknya ini terlena waktunya, makanya lebih banyak alhamdulillah gitu diberangkatkan ke sini. Biasa ke sekolah, jadi Pak kalau pagi ini banyak anak-anak usia sekolah SD yang itu diantaranya ada udah Ya di rumah belajar online 1 jam, main gamenya 3 jam. ya seperti itu gitu. Jadi mending masuk ke kobong ngaji ya. Haji alhamdulillah. Dari mana aja kan? Ada dari Ciherang, ada dari Kompleks Sabin, Jalan Kerangkas Bitung, juga ada dari Cidahu, Cadasari, ada juga dari Kabayan, Ada ya. Kabupaten Kota dan sekitar orang kampung di sini. Terus Kalau itu yang tadi saya bilang anak-anak usia sekolah, sekolah. tapi lagi libur sekolah ini kesini setiap hari gitu kan. Tapi kalau yang tetap yang mungkin ada dari Serang 2 orang, dari Rangkas 2 orang, ya. dan dari Cibaliung misalnya. Oh, yang paling jauh dari Cibaliung. Cibaliung. Berapa jam sih Cibaliung? Dari Cibaliung sekitar 3 jam. 3 jam ya alhamdulillah. Kemudian ngaji apa itu sih? Ngajinya yang ringan-ringan saja. Karena saya artinya baru membuka, baru merintis ya. Istilahnya kalau ada orang itu, kalau pesantren itu ada yang meneruskan dari orang tua. Betul, betul. Ataupun Dari kakek kadang-kadang dari kan, kakek iya, kadang-kadang. Kalau saya mah pribadi saya Baru mulai dari nol. Makanya dikarenakan ini baru mulai dari nol, jadi saya akan coba yang ringan-ringan saja yang diajarkan ini sekitar yang pertama terutama baca Quran dan yang juga tentang akhlak. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi terbuka sudah bagaimana santri di sini. Ada 6 orang santri, mereka ngaji ya, baca Quran dan juga adab dan akhlak mereka. Kemudian selanjutnya kira-kira apa kan rencana di sini? Jadi rencana di sini ini mudah-mudahan dengan hadirnya ya kami ke sini menjadi asbab ini tempat tambah barokah. Amin, amin. Dan ingin dijadikan ini tempat kita untuk fokus mengaji. Juga ingin agar istilahnya orang-orang yang ingin ke pondok dan kebingungan sekitar masalah ekonomi itu kita bisa fasilitasi. Karena kita sayang pada niat mereka ingin mempelajari ilmu agama, tapi kesulitan misalkan masalah dana itu tidak dijadikan prioritas. Yang penting ada himmah dalam hati untuk niat mempelajari ilmu agama Allah. Seperti itu. Ya, jadi namanya Pondok Pesantren Miftahul Salam. Kunci keselamatan. Amin amin. Dapat nama dari mana itu? Ada ilham aja Ada gitu. Buat langsit ya. Mungkin ada penjelasan lagi tentang apa tuh Miftahul Salam. Betul salam. Jadi mudah-mudahan ya, harapan kita terbuka dalam keterbukaan dengan kita mencintai ilmu Allah, mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan jadi asbab kita mendapatkan kunci keselamatan. Masya Allah. Subhanallah. Oke teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada, demikian pembuka dengan Ustadz Ibad, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Salam. Insya Allah jika bakal ini yang baru dimulai dari generasi beliau, bukan dari kakeknya, bukan dari orang tuanya, melainkan beliau yang masih muda, yang memulai pembangunan dan pembelajaran orang-orang mengkaji Al-Quran dan belajar adab dan akhlak. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe. Dan kalau mau share ke medsos yang lainnya, merupakan amal jariah buat anda semua. Hatunun Kang Ibad. Sama-sama. Nanti nggak akan lain lagi ya kan? Ya. Jangan lupa buat Kang Alvin, kemudian Kang Asep dan teman-teman di grup yang lainnya di Pamekarsari, ditunggu kehadirannya di Pondok Pesantren Miftahul Salam, dan insya Allah masuk ke sini
akan dapat keselamatan. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi